Shalom, shalom. Shalom. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara, hari ini kita semangat sekali karena rasa rindu sekian lama tidak terobati, dan hari ini rasanya kerinduan itu mulai terobati dengan kita bisa jumpa lagi bersama-sama beribadah pada minggu pertama di bulan Juni ini, yang selalu kita awali dengan perjamuan Tuhan. Nah, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, pada kesempatan yang indah ini, saya ingin mengedepankan suara Tuhan, isi hati Tuhan, supaya kita sebagai orang-orang percaya mengalami sebuah pembaharuan hidup. Dari hari ke hari kita dibaharui dan kita memiliki kuasa. Sebab kalau kita tidak dibaharui, kita tidak akan mendapatkan kuasa yang dari Tuhan. Beberapa kali saya khotbahkan dalam doa 10 malam penjelasan-penjelasan mengenai apa itu kerajaan Allah, apa itu kuasa Allah dan sebagainya. Kemudian Tuhan mau hidup kita ini memuliakan Allah. Dan Tuhan juga mau kita menjadi saluran berkat bagi sesama kita. Nah, itulah sebabnya hari ini saudara, saya mengangkat tema karya Roh Kudus dalam hidup orang percaya. Berapa banyak saudara yang pagi hari ini ingin Roh Kudus bekerja lewat hidup saudara dan saya? Lambaikan tangan saudara, katakan, Tuhan, aku mau menjadi alat untuk memuliakan Tuhan. Saudara, saya juga rindu sekali selama saya ada di dunia ini, saya bisa menjadi saluran berkat bagi sesama. Jadi biar kita menjadi orang-orang yang berkualitas, orang-orang yang memiliki kuasa, power. Kalau tidak salah, kemarin salah satu mantan petinggi negara, dia bilang, ini ibadah, tempat-tempat ibadah harus mulai, karena negeri kita ini harus ada roh, katanya. Dia bilang, untuk apa kita mengadakan peringatan kesaktian Pancasila kalau kita tidak junjung tinggi sila pertama, ketuhanan yang maha esa. Dia bilang mall dan sebagainya boleh dibuka, tapi nanti yang penting rumah-rumah ibadah itu, gereja, masjid, buka dulu supaya ada roh, katanya. Makanya saya semangat hari ini mau bicara tentang Roh Kudus lagi. Padahal sudah 10 malam kita sudah banyak bicara tentang Roh Kudus, tetapi pada kesempatan ini saya ingin jelaskan sedikit lagi karya Roh Kudus dalam hidup orang percaya. Saudara-saudara, Roh Kudus dia berkarya di dalam hidup orang-orang yang percaya. Karena dialah maka kita bisa menjadi orang-orang Kristen. Karena karya Roh Kudus saudara bisa menjadi orang Kristen. Karena karya Roh Kudus saudara dan saya bisa bertumbuh. Coba kalau nggak ada Roh Kudus, kita nggak bertumbuh. Begitu aja. Tadi pagi saya pergi ke belakang gereja. Saya pernah menanam, orang suka bikin bubur Manado, namanya sayur gedi. Tanam, saya siram, saya suka pesan juga, kok gembala nanti kalau ada apa-apa siram ya. Apalagi kalau air beras itu, cucian beras, taruh situ. Subur saudara. Bertumbuh. Belum lama, di musim corona ini justru, ditanam itu, malah dia bertumbuh. Jadi sekarang kita nggak perlu ambil dari mana-mana, ambil dari belakang gereja, kita bisa makan sayur. Ada pertumbuhan. Dalam kekristenan juga Tuhan mau kita bertumbuh, saudara. Jangan kita jadi orang Kristen begitu aja stuck. Ya, ingin kita bertumbuh, dan peranan Roh Kudus juga yang membuat orang bisa lahir baru. Jadi penting sekali saudara-saudara, Roh Kudus itu. Kalau saudara lihat di awal kehidupan kekristenan, betapa penting sekali, betapa bergunanya Roh Kudus itu. Karena itu sesudah mari kita lihat ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan. Yang pertama, Roh Kudus yang melahirbarukan orang-orang berdosa sehingga mereka bisa melihat dan mereka bisa masuk kerajaan Allah. Mari kita baca Yohanes 3 ayat yang ketiga dan ayat yang kelima.
Biar adil, yang pertama ladies first. Ayat yang ketiga dari kitab Injil Yohanes. Nanti yang kelima kaum pria. Yang membaca Alkitab wanita boleh berdiri. Yohanes 3 ayat 3. 2, 3. Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Ya, boleh duduk sekarang kaum pria. Ayat yang kelima. Ayat yang kelima, mari kita baca sama-sama 2, 3. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Haleluya. Saudara-saudara, di sini kita melihat bahwa Roh Kudus dialah yang bekerja di dalam diri orang-orang yang kemudian bisa bertobat, bisa percaya kepada Tuhan Yesus. Tidak sembarang orang bisa percaya Yesus bisa bertobat. Banyak orang bilang dia percaya Yesus, dia bertobat, tapi cuma ikut-ikutan, follower. Tetapi kalau orang memang benar-benar dia percaya, dia bertobat, ada buahnya, saudara. Nah, itu karena Roh Kudus yang bekerja. Makanya tadi dikatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan apa? Dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Jadi hari ini mari kita tingkatkan, saudara, kesungguh-sungguhan kita bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, benar-benar biarkan Roh Kudus bekerja. Biar dia terus membaharui kita dari hari ke hari, sehingga kita boleh menjadi alat untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi saudara-saudara yang diberkati Tuhan, saya katakan tadi tidak gampang menjadi orang percaya, tidak gampang orang meninggalkan dosa-dosanya kalau bukan karena pekerjaan Roh Kudus. Dulu saya waktu SMA, SMP, SD, SMA, SMP, SMA, saya sudah Kristen, tapi sudah tamat SMA belum baptis-baptis. Setelah saya pergi ke Kalimantan bekerja, lalu saya mulai rasakan bagaimana tiap hari saya baca Alkitab. Alkitab setebal itu, saya belum sekolah Alkitab, saya baca tiap hari. Lalu akhirnya saya memberi diri untuk dibaptis. Saya tidak mau dibaptis cuman ikut-ikutan gitu loh. Itu pengertian saya. Sampai ada teman-teman bilang, lu orang Kristen tapi baptis juga enggak, dianggap saya enggak bertobat begitu. Karena kita hidup kan di daerah Kristen, jalan sedikit gereja, kiri kanan ke belakang gereja. Apalagi di Minsel, kami orang Minsel. Tapi saudara-saudara, pemahaman saya bahwa kekristenan itu bukan soal mobilisasinya, giatnya kita masuk keluar gereja, rajin ke gereja. Itu secara kuantitas orang lihat, tetapi kita perlu juga kualitas, saudara. Untuk apa jadi orang Kristen, tetapi di dalam kita tidak ada kelahiran baru, tidak ada pertobatan. Yang Tuhan mau, saudara-saudara, kita ini mengalami sebuah pertumbuhan rohani. Kita menjadi saksi bagi banyak orang. Itu yang Tuhan inginkan lewat kehidupan kita. Makanya Roh Kudus dia bekerja di dalam diri kita. Supaya apa? Supaya kita bisa bertobat dan kita bisa percaya kepada Tuhan Yesus. Kalau karena kuat dan gagah kita yang datang kepada Tuhan, itu ketahanannya hanya sementara. Tapi kalau Roh Kudus yang bekerja, kita dilahirkan oleh Roh, maka kita akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Kalau saudara baca Yohanes 16 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-11, di sana dikatakan, dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tidak percaya kepadaku, akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Jadi saudara-saudara, Roh
Kuduslah yang menginsyafkan kita. Roh Kudus yang mengubah kita, yang menyadarkan kita akan dosa. Bayangkan saudara hidup di dalam dosa, dan tidak ada orang yang menyadarkan Anda ini sedang menuju ke neraka. Betapa bersukacita dan berbahagia kita karena ada Roh Kudus menginsyafkan kita. Bung punya perjalanan salah arah. Kau itu warga negara sorga. Kalau saudara baca dalam Filipi 3 ayat 20 dikatakan, karena warga negara kita ada di dalam sorga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Jadi Roh Kudus bekerja di dalam kita, membuat kita lahir baru, bertobat, dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat, supaya kita kembali kepada tempat kita yang sebenarnya, yaitu surga yang kekal selama-lamanya. Di dunia ini hanya sifatnya sementara. Semua yang di dunia ini temporer, sementara saja. Tetapi yang permanen ada di dalam surga. Anak sekolah minggu suka bernyanyi, rumahku ada di dalam surga, di tempat suci dan mulia. Daripada gak tahu ya yang gede-gede ini. Kalau hatimu sedih dan susah, kalau di dunia saudara sedih dan susah, ingat saudara punya rumah di sorga. Di dunia saudara sedih dan susah, aduh sudah membayar kontrak lagi. Tetapi di sorga saudara punya rumah permanen. Rumah di sorga saudara, siapa yang buat? Setiap perbuatan baik yang saudara lakukan di dunia ini sama dengan saudara mengumpulkan harta di sorga. Orang muda yang kaya bertanya bagaimana supaya bisa memperoleh hidup yang kekal. Tuhan bilang jual hartamu, bagikan, ikutlah aku. Tuhan mau supaya dia kumpulkan harta di sorga, jangan di dunia. Karena di dunia ngengat dan karat akan merusaknya. Tetapi di sorga enggak. Tapi orang ini susah untuk memahami. Dia pikir, waduh, jadi miskin dong saya ini kalau begitu. Tapi hal itulah Tuhan bilang, lebih mudah seekor unta masuk ke lubang jarum daripada seorang kaya. Dia lebih berpikir dengan kekayaannya, tapi dia nggak pikir bahwa hidup kekal itu kita harus mulai kumpulkan harta dari sekarang, saudara. Saudara senyum sama orang lain, itu adalah apa, saudara? Ibadah. Itu sama dengan perbuatan baik. Saudara di busway ada orang lebih tua dari saudara. Saudara berdiri duduk, mari bu silakan, apalagi bu hamil, kakek-kakek. Itu saudara artinya perbuatan baik. Banyak sekali perbuatan baik. Nah mari kita berbuat baik. Setiap kita berbuat baik sama dengan kita sedang mengirim material di surga. Begitu kita sudah tamat, riwayat hidup kita sudah selesai, nafas kita, kuota kita sudah habis, kita kembali ke rumah Bapa kita yang kekal. Seperti lagu yang sering dinyanyikan, ke rumah Bapa yang senang, di sana tidak lagi perang. Di sana nggak ada perang-perang lagi, saudara. Di sana damai. Kita perlu suatu tempat yang penuh dengan kedamaian. Tempat itu namanya apa, saudara? Surga. Jadi yang pertama, bahwa Roh Kudus yang melahirbarukan orang-orang berdosa itu, sehingga mereka bisa melihat, mereka bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Jadi saudara-saudara sekali lagi, mau masuk kerajaan Allah, mau melihat kerajaan Allah, harus dilahirkan baru, sehingga kita bisa masuk ke rumah Bapa yang tenang. Di sana tidak ada lagi perang. Yang kedua, sekarang sudah kita lihat di dalam kitab Roma pasal yang ke-8 ayat 16. Roh Kudus berkarya dalam pertumbuhan rohani orang-orang percaya. Kalau tadi dia menjadikan orang berdosa bertobat, lahir baru sehingga masuk surga, sekarang Roh Kudus dia berkarya dalam pertumbuhan rohani orang-orang percaya, yang membuat kita bisa bertumbuh kerohanian kita, bukan karena kita
pintar membagi waktu, bukan karena kita begitu disiplin, tetapi kalau saudara lihat Roh Kudus, dia bersaksi bersama-sama dengan roh yang ada di dalam kita bahwa kita ini anak-anak Allah. Baca Roma 8 sama-sama. Roma 8 ayat 16, 2, 3. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Lah, anak-anak Allah. Orang dunia sering bilang like son, like father. Sebagaimana bapaknya begitu anaknya, kan? Nah, kita anak-anak Allah, kita anak-anak Tuhan. Kita ini ahli waris kerajaan surga. Apa yang kita khawatirkan? Apa yang perlu kita takutkan? Kita ada perlindungan setiap waktu dari Tuhan. Ada jaminan, ada garansi, ada malaikat dan sebagainya. Pokoknya sudah untuk makan dia bilang, perhatikan burung di udara. Tidak menabur dia bisa menuai. Dan banyak hal yang Tuhan setiap hari dia bilang jangan takut, jangan takut, jangan takut. Ada garansi yang Tuhan berikan kepada kita anak-anaknya. Dia tidak akan pernah membiarkan kita. Dalam Alkitab dikatakan, sekalipun ibu bapakmu meninggalkan engkau, aku sekali-kali Tuhan tidak pernah akan meninggalkan engkau. Jadi kalau ada yang bilang, Pak, saya sudah yatim piatu. Oh, Tuhan juga berkata, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau seperti yatim piatu. Kalau ibu kan tempat kita menerima belas kasihan, Bapa itu sebagai pelindung kita. Nah, dua-dua itu ada sama Tuhan Yesus melalui Roh Kudus. Dia menghibur kita, dia melindungi dan menjaga kita. Galatia pasal 4 ayat 6 berkata apa? Dan karena kamu adalah anak-anak, dan karena kamu adalah anak, maka Allah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi yang membuat kita bertumbuh saudara-saudara adalah Roh Kudus. Bahkan Efesus 3:16 berkata, aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Inilah karya-karya Roh Kudus, saudara. Efesus 3:16, dia menguatkan kita, dia meneguhkan kita orang-orang percaya di dalam batin kita. Supaya apa? Supaya semakin kita beriman kepada Kristus dan kita semakin berdasar di dalam kasih. Efesus 3 ayat 17-19 itu lanjutan dari ayat 16. Supaya kita semakin apa? Berakar di dalam kasih. Semua ini sudah sering kita bicara kasih, berakar, bertumbuh, berbuah. Tetapi kalau bukan karena karya Roh Kudus, mungkin sudah berbuah tetapi buahnya kecil. Saudara mau buah yang matang, buah yang manis? Halo? Biarpun sudah berbuah, saudara, kalau bukan karena karya Roh Kudus, buah itu bisa menghasilkan buah tapi buah kecil. Buah yang mungkin ada apa? Kalau ada yang sudah ada buah tetapi di dalamnya ada, kalau orang Manado bilang ada gai, ulet-ulet di dalamnya, karena tidak terlindungi. Tapi kalau Roh Kudus lindungi, saudara, buah itu buah yang manis. Manis kau dengar Tuhan. Sudah berbuah, tahu-tahu kecut, tahu-tahu busuk. Jangan kita berbuah lalu buahnya hasilnya busuk, saudara. Tapi biarlah buah-buah kita itu buah-buah yang memuliakan Tuhan. Nah, gampang loh, saudara. Sudah jadi orang Kristen, ternyata pertumbuhan kekristenan kita perlu dikawal oleh Roh Kudus. Gak cukup dengan kemampuan dan kita punya jam terbang. Ini bukan soal pilot. Jam terbangnya sudah banyak, saudara, bukan. Masuk keluar gereja kita bukan jaminan, bukan garansi. Oh, dia haji masuk keluar gereja, wah dia itu kurang mau tidur di gereja, belum. Saudara-saudara, ini sedikit bahasa Manado ya. Jadi bukan itu yang menjadi garansi
untuk kita melihat kerajaan Allah, untuk masuk kerajaan Allah, bukan. Di tengah-tengah dunia ini Tuhan mau jadikan kita sebagai anak-anak Allah supaya bersaksi. Bersaksi bersama dengan Roh Allah supaya mempermuliakan nama Tuhan. Saya sering bilang dulu di daerah kami, saudara, kalau orang Pantekosta itu berkelahi, orang yang bukan orang Pantekosta bilang begini, ini angkat dia punya, ini suka begitu, orang Pantekosta kok begitu. Sementara yang mereka tahu secara umum global tidak begitu. Misalnya pemabok bukan soal berkelahi, pemabok di kampung dan sudah bikin huru hara. Sementara mereka sadar tahu bahwa catatan rekor orang-orang yang ada di gereja merek ini, saudara, merek dulu Penster Pantekosta, tidak pernah terlihat seperti itu. Kaku sekali kalau lihat orang Pantekosta terus mabok dan sebagainya. Makanya mereka rasa, aduh, gimana ya? Ada satu cibiran yang seperti itu kurang lebih. Jadi kenapa? Karena memang di gereja ini mereka benar-benar penyerahan total kepada Roh Kudus itu sangat serius. Mereka mempersilakan Roh Kudus bekerja dengan luar biasa, dengan sebebas-bebasnya. Seperti saya katakan tadi, untuk memuliakan Tuhan nggak bisa dengan cara kita sendiri. Roh Allah dengan Roh kita bersaksi bersama-sama. Dia menjadikan kita, saudara-saudara, supaya semakin beriman kepada Kristus dan kita semakin berdasar di dalam kasih. Jadi itulah peranan, itulah karya Roh Kudus di dalam pertumbuhan rohani orang-orang percaya. Saudara mau bertumbuh rohanimu? Amin. Mari izinkan Roh Kudus sampai hari ini belum berhenti dia berkarya. Dia terus berkarya. Di dalam saya juga dia terus berkarya. Belum pernah tamat, saudara-saudara. Nggak ada selesainya. Roh Kudus itu bukan kayak sekolah SD, SMP, SMA, lalu tamat, selesai. Nggak seperti itu. Dia terus berkarya karena Roh Kudus akan bekerja sampai Tuhan Yesus datang kembali. Roh Kudus akan berperan, dia akan mengawal gereja Tuhan. Maka kita akan menang, nggak bisa kalah. Kenapa? Karena kita ini di backup oleh Roh Kudus. Gereja akan menjadi pemenang, bahkan dibilang lebih daripada pemenang. Karena kita nggak sendiri. Kita berperang bukan sendiri, kita berperang bersama dengan Roh Kudus, dengan malaikat dari sorga mengawali kita dan sebagainya. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, yang terakhir kita lihat di dalam Kisah 1 ayat 8, Roh Kudus juga berkarya di dalam memberi kuasa. Kisah 1 ayat 8 ini sudah jadi ayat hafalan kita. Dia bilang apa? Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Tuhan janjikan kepada para murid-murid Tuhan, orang-orang percaya di gereja mula-mula, bahwa jangan kemana-mana dulu, tunggu di Yerusalem, dan kamu nanti akan menerima kuasa. Roh Kudus berkarya untuk apa? Untuk memberikan kuasa kepada kita. Amen. Kuasa bukan hanya sekedar kuasa, tetapi kuasa untuk bersaksi. Saudara bayangkan, dulu murid-murid Tuhan lari semua karena Yesus disalibkan. Setelah Yesus bangkit dari antara orang mati, murid-murid jadi berani. Apalagi setelah Roh Kudus dicurahkan, makin berani. Haleluya, saudara. Amen. Sudah jadi berani, pemberani semakin berani. Makanya kita anak-anak Tuhan harus berani dalam hal supaya kita makin bertumbuh dalam hal iman. Bukan berani konyol-konyolan, tetapi biar kita berkata, Tuhan, aku mau kuasa itu. Kita semua perlu kuasa, saudara-saudara. Karena kuasa itu bisa mengusir setan, kuasa itu bisa mengusir penyakit, kuasa itu bisa mengusir iblis, bisa mengusir kelemahan. Jadi kalau ada hal-hal kelemahan, itu harus diusir oleh kuasa Roh Kudus itu. Saya
Salah satu orang penting di Atrium Senen, dia bilang sama saya, Pak Pendeta, tolong di restoran saya di Sideng, salah satu pegawai kerasukan setan. Waduh, saya baru tiba dari mana itu ya? Masih capek, tapi saya bilang, oke Pak, saya segera ke sana, saya naik tol, saya kencang sekali saya lari di jalan tol, saudara-saudara. Rupanya ini bapak ini, dia kan padahal dia punya, boleh dibilang usaha yang bagus, punya apotik, punya dealer, jual beli mobil, punya bursa saham, tapi dia masih kerja di Senen. Makanya dia termasuk orang penting di sana. Kalau saya jalan dengan dia, rata-rata satpam pada tunduk, karena dia memang salah satu orang penting di situ. Saya bilang, Pak, oke saya ke sana. Dia tunggu saya dulu yang sampai, baru dia mau nyampe di restoran. Tapi nunggu-nunggu saya belum nyampe-nyampe. Jadi waktu dia pegang ini orang kerasukan setan, dia tendang bosnya di dada. Wah, perempuan kan. Dia bilang, aduh pendeta saya ditendang di dada katanya, saudara-saudara. Itu sebuah pergumulan. Makanya kita perlu puasa, saudara. Menghadapi orang-orang yang kerasukan setan, jangan hadapi dengan kekuatan kita. Sekalipun saudara punya badan seperti Aderai, setan nggak takut. Amin, saudara. Tapi sekalipun saudara punya badan itu kecil seperti ucok baba, tetapi kalau saudara punya kuasa, iblis tunduk. Karena dibilang kuasa di sini kuasa untuk mengusir kelemahan. Kuasa yang dimaksudkan di sini kuasa untuk mengusir setan. Kuasa untuk mengusir penyakit. Kalau Roh Kudus turun atas kamu, kamu akan menerima kuasa. Makanya saudara-saudara yang diberkati Tuhan, Roh Kudus dia berkarya untuk memberi kuasa kepada kita. Karya Roh Kudus yang lain adalah dia memberikan buah roh. Buah roh itu saudara-saudara jelas-jelas di dalam Galatia 5:22-23. Buah roh itu apa? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ini buah roh, saudara. Sabar itu buah roh. Banyak orang sabar. Ada bapak namanya sabar, tapi satu hari bergaul dengan dia masih kelihatan dia sabar. Hari kedua kelihatan ini bapak lebih baik jangan pakai nama sabar. Darah tingginya saudara-saudara minta ampun. Cuma nama doang, Pak sabar. Ternyata orangnya nggak sabaran, saudara-saudara. Makanya saudara yang diberkati Tuhan, kita perlu cari duit, tapi kita juga perlu berjuang mencari yang namanya kesabaran itu. Sabar itu sudah ada dari dahulu, kekal sampai selama-lamanya. Sabar itu sudah ada. Tetapi yang dimaksudkan, biarlah Roh Kudus turun atas kita. Nanti Roh Kudus yang akan berkarya, yang membuat sabarnya saudara itu bukan sabar buatan lo, tetapi sabar buatan surga, merek surgawi. Amin, saudara. Jadi jangan kita bikin sabar menurut cara kita. Seperti misalnya sukacita. Alkitab berkata, the joy of the Lord is my strength. Sukacita dari Tuhan itulah kekuatanku. Bukan sukacita nonton lawa-lawa, lalu kita bersukacita. Saya baca sebuah buku di satu kota kecil, ada pertunjukan pelawak-pelawak dari kota besar. Dan pada waktu besoknya, sebelum tampilan hari berikut, datang seorang pasien kepada dokter. Pasien ini berkata, Pak, saya minta resep untuk diobati. Kenapa? Saya agak stres katanya. Lalu dokter bilang, sebenarnya ada solusi. Kamu boleh nanti malam datang di acara di kota-kota kecil kita ini, ada pertunjukan para pelawak-pelawak top ada di daerah kita. Kamu bisa menonton itu dan kamu bisa tertawa, kamu bisa bersukacita. Lalu si pelawak ini bilang begini, Pak, salah satu personil pelawak di situ saya. Jadi saudara-saudara, dokter menyarankan nonton si pelawak. Ternyata si pelawak itu bisa menghibur orang. Ternyata dia sendiri tidak terhibur. Ini namanya bahwa si pelawak itu butuh siapa, saudara? Sama-sama butuh Roh Kudus, karena karya Roh Kudus yang membuat kita bisa berbuat. Banyak orang kelihatan, wah ada sukacita, tapi sukacita merek sendiri. Ada damai sejahtera, tapi damai sejahtera buatan sendiri. Kesabaran, tapi kesabaran bikinan sendiri.
Ada kemurahan, tapi kemurahan buatan sendiri. Saya sering bilang begini, ibu-ibu kalau bikin kue, biasa kan pakai bahan dasar gula, mentega ya kan, ada telurnya. Jadi kalau sudah dibikin itu, biasanya rasa itu masih ngikut. Rasa gula masih ngikut, rasa telur, mentega masih ngikut, kan masih terasa kan kalau sudah jadi kue. Betul nggak? Karena itu buatan. Tetapi kalau ciptaan, Yesus bilang, Rasul Paulus katakan bahwa yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi ciptaan yang baru, kita menjadi ciptaan yang baru. Kalau Tuhan Yesus yang merubah kita, diciptakan menjadi baru, nggak terasa lagi saudara-saudara yang namanya seperti ibu-ibu bikin kue, masih ikut-ikutan dia punya rasa. Jadi yang sombong, apalagi yang pelit, nggak ngikut lagi. Kalau sudah jadi orang percaya, saudara-saudara, sudah menjadi anak-anak Allah, itu nggak ke bawah-bawah lagi, udah nggak kelihatan, udah nggak nampak. Amin, saudara. Jadi yang nampak itu betul-betul kemuliaan Tuhan. Makanya Tuhan mau kita menjadi orang-orang yang memuliakan Tuhan. Bukan kita lagi, kata Paulus, hidup ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Jadi yang lama sudah berlalu. Kehidupan lama kita, hal-hal yang duniawi, kita sudah kuburkan, sudah tinggalkan, kita sudah bertobat, sudah lahir baru. Kita sudah menjadi anak Allah. Sampai kita memanggil ya Aba, ya Bapa. Kita sudah dijadikan ciptaan baru. Harus beda, saudara-saudara. Dalam kitab Maliaki dikatakan ada beda orang yang beribadah dengan orang yang tidak beribadah. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, selain dia memberikan buah-buah kepada kita, dia memberikan juga karunia rohani. Untuk apa? Untuk kita bisa pakai melayani Tuhan dan sesama. Karunia rohani yang Tuhan berikan itu dalam 1 Korintus 12 ayat 4 sampai 11, ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan, kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan, kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh, dan kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu, yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Jadi Tuhan yang memberikan karunia-karunia untuk dipakai melayani Tuhan dan melayani sesama. Jadi saudara-saudara, di akhir khotbah ini, mari kita buka hati kita supaya roh Tuhan berkarya. Jadi dia akan berkarya di dalam diri saudara. Dia akan berkarya bagi diri saudara. Dan dia akan berkarya melalui dirimu. Kita selama ini cuma melihat orang itu kok dikaruniai Tuhan berkata-kata dengan hikmat. Tetapi hari ini saudara, kalau saudara buka hati untuk Tuhan, dia bisa berkarya dalam diri saudara. Roh Kudus bisa berkarya bagi diri saudara. Roh Kudus bisa berkarya melalui diri saudara.